Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu guru yang hebat. Kali ini saya sajikan video tutorial bagaimana mengkonversi glosarium ke dalam bentuk Wikipedia ya. Bapak dan Ibu, di layar ini ada glosarium untuk mata pelajaran seni budaya kelas 9 ya. Nah, nanti kita akan konversi ini menjadi Wikipedia ya, wiki. Jadi nanti Wikipedia pelajaran seni budaya kelas 9. Ada 3 yang perlu disiapkan, ada 3 alat. Yang pertama adalah ChatGPT ya, ini untuk mengembangkan materinya. Nanti kita minta bantu ke ChatGPT atau dari sumber lain. Kemudian file buku siswa kelas 9 yang ini di halaman glosariumnya, dan yang ketiga adalah alat penyajiannya, yaitu di LMS atau Learning Management System di Moodle ya. Nama LMS-nya adalah kelas Hybrid ID. Kita coba panggil. Ini ada historinya, yang ini Bapak Ibu ya, kelas Hybrid ID yang ini ya, diklik saja. Ini tampilan muka atau tampilan depan dari website kelas Hybrid ID. Kemudian kita coba masuk ke websitenya ya, klik login di sini. Saya masuk sebagai admin situs. Bapak Ibu guru nanti silahkan login menggunakan akun masing-masing ya, sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dan sekolahnya. Kemudian ini masuk ke dashboardnya. Kebetulan dashboardnya adalah dashboard admin ya. Kita klik dari sini saja, dari dashboard admin. Kemudian jangan lupa hidupkan mode ubahnya. Ini kalau mau berbahasa Indonesia, kita ubah dulu ke dalam bahasa Indonesia. Saya men-setting 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, agar Bapak Ibu guru nanti relatif mudah untuk memahaminya. Kemudian Bapak dan Ibu, saya coba masuk ke kategorinya SMP Kabupaten ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu itu pasti akan diarahkan ke SMP masing-masing sesuai dengan kecamatan. Contohnya ini Cisauk gitu ya. Di Kecamatan Cisauk itu ada berapa SMP, ini semuanya sudah saya masukkan. Mata pelajarannya pun sudah saya masukkan berdasarkan tingkat ya. Ada kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Ini sudah saya berikan mata pelajarannya ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Karena saya tidak memegang sekolah, jadi saya masuk ke SMP sampel ya, SMP Kabupaten namanya. Kemudian masuk ke tingkat 9. Kemudian kita coba cari mata pelajaran seni budaya. Seni budaya, oh ini, oh Ibu ya, yang ini. Nah Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke penambahan aktivitas. Di sini ya Bapak Ibu ya, ada tanda plus di sini. Ini menunjukkan bahwa kita sudah bisa menambahkan aktivitas atau sumber ya. Dengan catatan bahwa yang ini mode editnya sudah muncul ya. Jadi kalau ini di off Bapak Ibu ya, di off. Nah ini tidak ada mode editnya di off, itu tidak ada untuk penambahan aktivitas atau sumber dia. Jadi kalau untuk menambahkan aktivitas dan sumber ini jangan lupa dihidupkan. Nah saya akan menyimpannya di sini Bapak Ibu ya. Saya akan menyimpannya di sini. Boleh di mana saja ya. Ini di atas saja biar gampang gitu kan. Biar gampang ya. Di sini dulu di setelah umum ya.
atau setelah pengumuman nanti ya. Ini boleh disimpan di bawah. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu bahwa glosarium, Wikipedia ini mau disimpan di bawah juga boleh ya di sini. Ini bisa dipindahkan ya. Ini nanti bisa dipindahkan dengan cara di drop off ya seperti ini. Nah, ditekan seperti ini nantinya. Baik, kita langsung saja tambahkan aktivitas Bapak Ibu ya. Klik aktivitas. Sekali lagi, terlalu cepat. Tambahkan aktivitas, Bapak Ibu klik di sini atau di tanda ini, tanda plus. Kemudian kita cari yang namanya wiki ya, wiki. Yang mana wiki Bapak Ibu? PDF real time quiz, lokakarya, glosarium, aktivitas. Wiki yang mana wiki? Waduh, mata saya udah ini. Nah ini Bapak Ibu ya, yang ini. Klik wiki. Atau sebelum Bapak Ibu klik wiki, di sini wiki itu apa gitu ya. Kita kembali dulu, kembali ke aktivitas, kemudian klik wiki. Sebelum wiki, Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa melihat keterangan atau bantuan help ya, atau keterangan lebih jelasnya. Tinggal diklik aja tanda seru ini. Apa yang ada di sini? Nah di sini ada keterangan atau help ya. Jadi ini adalah modul aktivitas wiki ya, yang memungkinkan peserta untuk menambah dan mengedit kumpulan halaman web. Sebuah wiki dapat menjadi kolaboratif dengan setiap orang dapat mengeditnya atau individu, di mana setiap orang memiliki wiki mereka sendiri yang hanya dapat mereka edit. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ketika wiki ini dijadikan alat pembelajaran kolaboratif, maka semua orang bisa mengeditnya, bisa menambahnya. Tapi ketika halaman web wiki ini hanya untuk dirinya sendiri juga bisa. Nanti tergantung dari settingannya. Misalnya begini Bapak Ibu ya, skenarionya. Saya seorang guru seni budaya. Saya ingin anak-anak kita itu mengeksplorasi, mencari sumber-sumber yang berkait dengan seni budaya. Nanti sumber-sumber yang didapatnya oleh anak-anak kita itu dimasukkan ke dalam wiki ya. Di dalam wiki. Misalnya berbentuk tugas gitu ya. Misalnya tentang seni gerak. Nah, nanti misalnya kalau temanya seni gerak, nanti anak-anak diberi tugas untuk melengkapi web wiki ini dengan tema seni gerak, baik videonya, baik gambarnya dan sebagainya. Seperti itu. Nah, nanti kita bisa melakukan asesmen terhadap anak-anak yang berkontribusi terhadap wiki tersebut dari riwayat ya. Riwayat. Jadi kalau siswa saya si A misalnya dia pernah memasukkan berkontribusi 1 kali itu akan kelihatan. Berkontribusi 2 kali akan kelihatan. Kontribusinya beragam, bisa berbentuk menambahkan materi atau dia memberikan komentar gitu ya. Atau perbaikan, komentar perbaikan atau komentar saran misalnya. Ketika ada temannya dia memasukkan sebuah konten di dalam web wiki, tapi konten tersebut dianggap kurang pas atau kurang lengkap, itu temannya bisa minta ditambahkan gitu ya. Nah, jadi di situ terjadi komunikasi, terjadi kolaborasi antara siswa satu dengan siswa lainnya, termasuk dengan gurunya ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada riwayat versi sebelumnya dari setiap halaman di wiki disimpan. Yang barusan saya sampaikan Bapak Ibu ya, mencantumkan pengeditan yang dilakukan oleh setiap peserta. Jadi kalau ada proses pengedit, kalau ada apa, itu riwayatnya bisa dilihat. Dan ini menunjukkan aktivitas siswa kita gitu ya. Mana siswa yang aktif, yang rajin, yang giat mengisi web wiki, itu berarti mendapatkan nilai atau poin lebih ya, dan bisa menjadi bagian dari asesmen. Apa saja kegunaan web wiki ini Bapak Ibu? Pertama, untuk catatan grup kuliah atau panduan belajar. Ya, jadi tulisan-tulisan, konten-konten dari sebuah kelas atau grup kuliah atau grup kelas ya, kalau di tingkat SMP SMA itu
itu juga bisa dijadikan bahwa itu adalah wadah ya, wadah untuk menyimpan catatan-catatan mereka gitu ya. Kemudian juga panduan belajar. Jadi kalau anak-anak belajar di aktivitas lain, misalnya dia ingin membaca sumbernya, itu sumbernya bisa dari berbagai modul ya. Selain dari modul wiki, yang ini juga bisa modul dari misalnya video interaktif, ada buku interaktif, ada modul H5P seperti tampilan kolom, kemudian ada kuis, ada game map, dan sebagainya banyak ya. Dan ini sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Bapak dan Ibu, yang kedua, untuk anggota fakultas merencanakan skema kerja atau agenda pertemuan bersama. Jadi kalau di SMP itu misalnya ada tim guru ya, berkolaborasi. Jadi guru seni itu misalnya ada 2 orang yang ngajar di kelas 9, maka itu juga bisa berkolaborasi, bisa membuat sebuah rencana. Misalnya begini tepatnya ya, ada 2 guru di kelas 9 ya, dia ingin membuat sebuah proyek misalnya pertunjukan di akhir pelepasan mereka. Proyeknya misalnya membuat drama atau membuat tarian-tarian ya, dan yang lainnya, misalnya kreasi mereka, kemudian mendesain apa yang akan dilakukan oleh mereka, misalnya menyiapkan bahan, mencari sumber gitu kan, bentuk tariannya dari berbagai web ya, kemudian diinputkan, mereka disimpan di catatannya di web wiki ini, seperti itu. Kemudian untuk penceritaan atau pembuatan puisi kolaboratif, di mana setiap peserta menulis baris atau ayat atau berkreasi membuat puisi ya, cerpen dan sebagainya, sangat luar biasa. Ini menjadi wadah buat mereka. Sebagai jurnal pribadi untuk catatan ujian atau revisi menggunakan wiki individu. Jadi kalau misalnya siswa kita ingin memiliki wiki tersendiri, tidak bisa dibaca orang lain, hanya dia yang bisa mengedit, hanya dia yang bisa membaca juga bisa, itu namanya wiki individu. Nah, ini adalah sebagian kecil dari petunjuk pemahaman tentang wiki, kemudian manfaatnya. Sementara kalau teman-teman Bapak Ibu guru ingin melihat lebih jauh penjelasan tentang wiki, ini bisa dilihat, bisa diklik ini Bapak Ibu. Jadi kalau klik ini nanti akan mengarah kepada websitenya Moodle ya, websitenya Moodle tentang bagaimana membuat wiki. Tapi ini tidak terlalu penting Bapak Ibu ya, ini hanya untuk admin saja. Saya tutup saja yang ini Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang setelah kita membaca petunjuk yang sederhana ini, kita langsung klik tambahkan. Bisa langsung di sini Bapak Ibu ya, bisa kembali atau bisa langsung di sini tambahkan. Kita lanjut aja tambahkan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu di sini kita diminta untuk menuliskan judul atau nama Wikipedia yang akan menjadi headernya. Saya tuliskan saja di sini Wikipedia, ini ada history, tinggal ganti saja ya, Bapak Ibu. Wikipedia seni dan budaya. Nah, seni dan budaya kelas 9. Kemudian di sini deskripsinya kita coba minta sebuah paragraf ya. Kita tuliskan sebuah paragraf berkait dengan apa itu Wikipedia seni budaya itu gitu ya. Kemudian nanti kita cantumkan gambar atau tambahkan gambar biar nanti tampilannya lebih bagus, lebih indah gitu ya. Kita coba minta bantuan ke ChatGPT ya. Misalnya di sini perintahnya tuliskan atau buat paragraf. Buat paragraf tentang Wikipedia seni budaya. Nah, gitu ya. Boleh ditambahkan dengan kelas 9 lah ya. Oke. Buat paragraf tentang Wikipedia seni budaya kelas 9. Ini untuk deskripsi Bapak Ibu ya.
Dengan teknologi sangat-sangat luar biasa, kita sangat terbantu sekali Bapak Ibu. Oke, Wikipedia Seni Budaya untuk kelas 9 adalah sumber informasi yang sangat berharga bagi siswa untuk memperdalam pemahaman mereka tentang seni dan budaya dari berbagai belahan dunia. Melalui Wikipedia, siswa dapat mengakses artikel yang membahas berbagai topik seperti sejarah, sejarah seni, jenis-jenis seni, dan sebagainya gitu kan. Kita bisa copy semuanya silahkan atau hanya sebagian saja. Ya, tidak terlalu banyak, biar tidak terlalu banyak Bapak Ibu ya. Yang penting ini contoh saja. Kemudian Bapak Ibu, kita paste di sini. Kita tempel di sini seperti ini Bapak Ibu ya. Saya ingin bahwa di deskripsi ini tidak hanya teks, tapi juga ada gambar. Kita coba cari gambar, buka tab baru ya. Kita tuliskan di sini. Wikipedia. Kita cari image. Mau yang mana itu silahkan ya. Misalnya kalau yang ini bagus tidak nih. Oke, ini saja ya. Nah Bapak dan Ibu, untuk menambahkan gambar, ini saya menggunakan browser Microsoft Edge ini ya Bapak Ibu ya. Jadi di Microsoft Edge ini kita bisa langsung klik kanan. Kemudian di sini ada screenshot. Nah, kemudian di sini kita screenshot dengan cara di blok, nah, seperti ini, ya. Kemudian lepas, kemudian klik done, tanda checklist ini klik done, ya itu ya. Kemudian kembali ke halaman LMS-nya. Nah di sini tinggal dipaste aja Bapak Ibu, ya, Ctrl V, ya, Ctrl V. Nah ini Bapak Ibu bisa diubah ukurannya ya. Dan juga nanti si gambar ini mau diletakkan di mana, di tengah, di kiri, atau di sebelah kanan ya. Caranya bagaimana Bapak Ibu, tinggal klik saja gambarnya. Ini gambarnya adalah ukuran 254 x 245. Kemudian di sini misalnya berikan deskripsi dari gambar wiki ya, gambar Wikipedia, seperti itu boleh. Kalau dianggap bahwa ukuran ini sudah cukup, berarti tidak perlu ada perubahan. Kemudian ini si gambar mau disimpan di mana? Saya lebih senang disimpan di sebelah kiri Bapak Ibu. Jadi klik kiri ya. Nah, kemudian kalau sudah klik simpan gambar. Nah, Bapak Ibu ya. Ini sudah selesai untuk deskripsi. Kemudian, nah di sini mode wiki yang tadi saya jelaskan itu. Karena Wikipedia yang saya buat adalah untuk bentuk kolaborasi anak-anak, supaya mereka bisa mengedit, menambahkan, dan sebagainya, saya pilih wiki kolaboratif yang ini ya. Tapi kalau itu misalnya anak-anak agar tidak bisa mengedit, hanya saya, maka saya akan membuatnya menjadi wiki individual. Kita buat wiki kolaboratif. Kemudian di sini ada form yang harus diisi, nama halaman pertama. Nama halaman pertamanya apa gitu ya. Saya samakan saja nama halaman pertamanya dengan nama umum. Ya. Tinggal di blok, kemudian di copy, Bapak Ibu ya. Kemudian paste di sini, Ctrl V ya. Nah, kemudian formatnya di sini ada 3 jenis format, ada HTML, ada Creole, dan NWiki. Yang saya suka adalah yang default HTML ya. Karena ini relatif sederhana ya. Kemudian di sini ada pengaturan modul, tampilkan pada halaman kursus, biarkan defaultnya seperti ini, nomor ID tidak usah, mode grupnya apakah untuk grup atau tidak, karena tidak ada grup siswa, jadi tanpa grup. Di sini pembatasan akses, tidak ada pembatasan akses, artinya begini teman-teman, Wikipedia ini hanya bisa diakses misalnya kalau dia sudah mengerjakan aktivitas sebelum mengembangkan Wikipedia. Nah, kalau memang ada misalnya di atasnya adalah dia membaca pengumuman. Jadi dia membaca pengumuman dulu, kalau pengumumannya sudah dianggap selesai, dia sudah submit atau mengklik mark as done atau selesai, maka nanti si Wikipedia ini akan terbuka.
Kalau memang ada prasyarat di awalnya. Tapi kalau tidak ada prasyarat itu biarkan. Kemudian penyelesaian aktivitas di sini ya apa yang dimaksud dengan penyelesaian aktivitas adalah ketika siswa sudah merasa dia cukup untuk bekerja di wiki, mengerjakan tugas-tugas di wiki, maka dia bisa mengklik tandai selesai sendiri. Kemudian diharapkan selesai pada, kalau Bapak dan Ibu ingin membatasi bahwa wiki sebagai tugas ini memiliki waktu yang limit atau terbatas, maka di sini aktifkan. Sampai tanggal berapa anak-anak diberi kesempatan untuk mengerjakan wiki, baik membaca atau menambahkannya. Misalnya kalau sampai dengan tanggal 10 untuk kerjaan 1 minggu misalnya, atau sampai dengan tanggal 6, tinggal diklik saja. Tapi kalau di sini tidak ada batas waktu, maka ini dihilangkan checklistnya Bapak Ibu ya. Kemudian tag ini mau ditambahkan boleh, misalnya wiki ya, Wikipedia. Nah kemudian jangan lupa koma Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Wikipedia. Tambah tag lain silahkan. Kompetensi di sini tidak ada, karena kalau kompetensi ini harus dibuat terlebih dahulu di rencana pembelajaran. Jadi nanti kalau wiki ini berkait dengan temanya seni gerak, maka nanti ada kompetensi, misalnya siswa dapat memahami tentang seni gerak, gitu kan. Karena kita tidak punya rencana pembelajaran, maka ini dibiarkan kosong. Yang lain-lainnya berkait icon default mata pelajaran itu biarkan saja. Kalau ini sudah dianggap cukup Bapak Ibu, tinggal klik simpan dan tampilkan. Nah ini adalah halaman pertama seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita akan buat halaman baru ya. Halaman baru ini lebih cenderung kepada halaman daftar isi Bapak Ibu ya. Daftar isi. Caranya bagaimana? Caranya adalah Bapak Ibu tinggal klik buat halaman. Formatnya saya lebih suka dengan format HTML standarnya ya. Klik buat halaman. Nah, Bapak Ibu di sini Bapak Ibu akan membuat halaman semacam indeksnya atau daftar isi lah begitu kira-kira. Saya ngambilnya dari mana Bapak Ibu? Karena kita akan mengkonversi glosarium, saya ambil ini ya. Jadi saya copy semuanya. Tidak terlalu banyak ini kelihatannya, hanya berapa kata atau istilah. Saya copy, kemudian saya kembali ke LMS, kemudian saya paste di sini. Nah, ketika dipaste ini bentuknya tidak berbentuk balet atau nomor ya, tapi berbentuk paragraf. Ini tentu saja akan mempersulit Bapak dan Ibu untuk menentukan indeks atau kata-kata yang memang ada di dalam seni budaya kelas 9. Kita berikan balet saja Bapak Ibu ya. Nah, tadi kalau tidak salah kata keduanya adalah aransemen ya, aransemen. Aransemen berarti ini Bapak Ibu ya. Kita enter di sini, aransemen. Kemudian yang ketiganya bentuk abstrak ya, bentuk abstrak. Yang ini bentuk abstrak. Kemudian bentuk figuratif. Bentuk figuratif yang ini. Bentuk figuratif di sini kepotong sepertinya karena dari PDF Bapak Ibu ya, harus diperbaiki. Birama ya, birama. Kita cari kata birama. Sepertinya kata figuratif ini bermasalah ya. Nah, birama yang ini Bapak Ibu ya. Birama, kemudian durasi ekspresi ya. Durasi, oh ini. Durasi, kemudian ekspresi yang ini Bapak Ibu ya. Kita padatkan. Kemudian estetik improvisasi. Estetik ini.
estetik, kemudian improvisasi. Yang ini improvisasi ya. Mengenai keindahan tadi betul nggak ya, Bapak Ibu ya? Estetik, betul. Oke, improvisasi, intro, komposisi. Intro, komposisi. Yang ini intro ya Bapak Ibu ya. Intro, komposisi. Komposisi yang mana Bapak Ibu ya, ini komposisi, oke. Komposisi. Kemudian berapa kata lagi? Litografi melodi. Litografi yang ini. Litografi melodi yang ini. Kemudian notasi paranada. Notasi ini. Notasi paranada. Paranada. Oh, yang ini paranada Bapak Ibu ya. Paranada. Kemudian berapa kata lagi? Paranada, pitch, seni grafis. Pitch, seni grafis. Pitch yang ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian seni grafis yang ini. Sedikit lagi. Solmisasi sistem dan vokal group. Dua lagi ya. Vokal grupnya yang ini, kemudian solmisasi sistemnya yang ini. Nah, kita rapihkan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan menentukan kata yang akan menjadi linknya ya. Nah, misalnya di sini di glosarium pertama itu akustik. Ilmu yang mempelajari tentang suara. Bagaimana suara diproduksi atau dihasilkan. Nah, kita apit kata akustiknya itu dengan tanda kurung kurawal 2 di awal dan di akhir dari kata tersebut. Ya, seperti ini. Kemudian di sini aransemen, Bapak Ibu ya. Aransemen. Kemudian bentuk abstrak. Bentuk abstrak. Ini hati-hati Bapak Ibu ketika mengapit ini jangan sampai salah ya. Karena itu akan berpengaruh nanti. Misalnya salah dengan tanda kurung biasa gitu ya. Itu akan berpengaruh nanti kepada hasilnya. Dan kalau salah itu nanti linknya akan hilang. Kemudian di sini birama ya. Jadi harus betul-betul jangan salah tanda kurungnya. Karena ini adalah bahasa program ya nantinya. Yang biasanya digunakan oleh teman-teman developer ketika membangun sebuah script ya. Atau perintah ya. Kemudian estetik ya. Improvisasi. Ini sebenarnya Bapak Ibu tidak harus dengan kalimat kunci ya. Ini kan ini adalah kalimat kunci nih. Jadi setelah kata improvisasi ada penjelasan. Improvisasi adalah melakukan sesuatu untuk mengembangkan atau memparatipkan ya. Memparatipkan ya. Sebenarnya tidak dengan kalimat itu juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi saya senang dengan kalimat kuncinya biar nanti menjadi panduan ketika akan minta bantuan ke
ChatGPT ya, jadi lebih spesifik gitu kan. Jadi kalau kita memberikan perintah ke ChatGPT-nya itu lebih spesifik, sehingga ChatGPT akan memberikan jawaban juga lebih spesifik gitu. Kemudian juga ini sebagai kalimat bantu ketika kita membaca sebuah indeks ya, atau sebuah daftar isi begitu. Oke, kemudian kata berikutnya melodi, tanda kurung 2, kemudian notasi, kemudian berapa kata lagi? Ada pranada ya, pranada. Ini teman-teman guru seni budaya nanti bisa memvalidasi ya, mengedit. Khawatir saya salah karena saya bukan guru guru seni ya, guru bahasa Indonesia saya. Nah, jadi nanti teman-teman seni yang lebih paham ya. Ini hanya contoh saja. Ini bisa diedit oleh guru-guru ya nanti. Solmisasi sistem. Jadi nanti ke depan mudah-mudahan ada pelatihan bagaimana mengembangkan materi pelajaran sesuai dengan arahan dari kurikulum Merdeka, bahwa guru itu harus memvariasikan kegiatan intrakurikuler, kemudian juga memvariasikan asesmen, memvariasikan konten pembelajaran. Nah, salah satunya adalah dengan mengembangkan ke dalam bentuk pembelajaran digital seperti ini. Oke, sudah Bapak Ibu ya, klik simpan, nanti lihat hasilnya. Nah Bapak Ibu, ini adalah halaman kedua ya. Halaman kedua, halaman ke-1 tadi deskripsi, ini halaman keduanya berupa daftar isi atau indeksnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita akan mengembangkan halaman berikutnya menjadi halaman Wikipedia yang relatif lengkap gitu ya. Caranya bagaimana? Kita mulai dari indeks akustik, dari kata akustik ya. Klik saja kata akustik Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya coba copy untuk dijadikan tagar atau tag ya. Klik buat halaman Bapak Ibu, nanti ini muncul form halamannya, formatnya HTML seperti tadi kita setting. Kemudian di sini kita boleh memasukkan tagar opsional ya, sama dengan koma ya. Nah, gitu, akustik gitu misalnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita akan minta bantuan untuk mengisi form ini ke ChatGPT ya. Ke ChatGPT yang akustik ini ya. Kita copy dari glosarium lengkapnya. Boleh dari tadi, boleh dari sini Bapak Ibu ya. Saya ngambil dari sini lebih mudah. Kita copy ya, kemudian kita ke ChatGPT. Kemudian kita boleh dibuat baru, boleh di sini ya. Chat baru boleh. Saya paste saja dulu di sini. Copy paste. Saya rapihkan. Akustik ilmu yang mempelajari tentang suara, bagaimana suara tuh kan ini kepotong ya, diproduksi atau dihasilkan. Nah, kalimat kunci ini kita tambahkan perintah awalnya. Perintahnya adalah buatkan materi lengkap tentang, nah Bapak Ibu gini ya, buatkan materi lengkap tentang ilmu yang mempelajari tentang suara ya. Ini cukup ya. Kita coba klik panahnya. Seperti apa dia? Kita tunggu sampai selesai. Sangat luar biasa Bapak Ibu ya.
sekarang Bapak Ibu mengembangkan materi itu sangat-sangat mudah. Menambahkan material, gambar, video segala macamnya juga sangat mudah. Nah, nanti tinggal praktek di akhir bagaimana menyajikan ke siswa ya. Bagaimana siswa login Bapak Ibu ya. Oke, sudah sampai pada kesimpulan ini. Jadi si Wikipedia memberikan materinya sampai pada kesimpulan. Berikutnya apa yang dilakukan Bapak Ibu? Bapak Ibu tinggal blok saja. Nah, sampai kesimpulan, sampai sini. Kemudian copy, jangan lupa copy, kembali ke halaman Wikipedia, halaman pertama dari kata akustik ya. Di sini paste Bapak Ibu ya. Nah, tinggal klik kanan paste. Nah, sementara kita teks aja dulu ya apa adanya, tanpa kita memodifikasi, menambahkan material lain seperti gambar. Oke. Kalau sudah scroll ke bawah Bapak Ibu tinggal klik simpan. Atau mau diperhatiin jauh dulu juga boleh. Kita coba perhatiin jauh Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti gambarannya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita coba langsung simpan ya. Kita coba langsung simpan. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Akustik, ilmu yang mempelajari suara. Pengertian akustik, bagaimana suara diproduksi, karakteristik suara, cabang-cabang akustik, aplikasi akustik, kesimpulan. Dan ini sudah terbentuk daftar isinya Bapak Ibu ya. Kenapa? Sebab tadi bentuk yang diberikan oleh ChatGPT itu sudah berbentuk header-header ini ya. Ada header kesimpulan, ada header aplikasi akustik dan sebagainya. Jadi ketika diinputkan ke LMS ya, saya tutup dulu biar tidak terlalu banyak Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika dimasukkan ke sini sudah menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita kembali ke belakang dulu, ke halaman depan nih, di sini Bapak Ibu ya. Nah, ke sini, klik di sini untuk melihat apakah sudah ngelink belum. Klik Wikipedia Seni dan Budaya 9-nya. Nah, Bapak Ibu, ini kalau kata akustik ini sudah berwarna biru, menunjukkan bahwa ini sudah ngelink, ya. Kita coba satu lagi, aransemen. Oke. Kita klik aransemen, saya blok untuk dijadikan tagar pada halaman aransemen. Saya simpan di sini, saya paste, berikan koma. Kemudian kita akan coba minta bantuan ke ChatGPT untuk membuat materi. Nah, Bapak Ibu bisa minta langsung chat di sini di bawah, atau Bapak Ibu langsung mengubah atau mengoreksi, menimpa di sini. Saya pengalaman dari yang mata pelajaran lain bahwa ChatGPT itu membatasi karakter sehingga ketika pekerjaan kita masih banyak itu sudah tidak bisa menambah lagi karena itu chatnya sudah terlalu banyak. Sehingga kita nanti akan diarahkan untuk masuk ke ChatGPT versi 4.0 yang berbayar ya. Jadi saya biar jumlah karakternya tidak terbaca banyak, saya kecenderungannya adalah untuk mengubah di sini di perintah awal. Hanya resikonya kita tidak punya riwayat chat. Nah, jadi chatnya itu nanti akan ketimpa ini menjadi chat baru. Jadi begini caranya, klik edit message. Kemudian Bapak Ibu di sini lihat perintahnya, buatkan materi lengkap tentang. Nah, kata buatkan sampai kata tentang ini tidak usah diblok, jadi bloknya mulai dari sini. Baru klik Ctrl V ditimpa. Nah, begini. Baru kita rapihkan, sebenarnya tidak apa-apa. Tidak dirapihkan juga, tapi saya senang dirapikan. Ya, terutama kalau ada kata yang dipotong ya, khawatir tidak terbaca dengan sempurna. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu tinggal klik send. Kita tunggu bagaimana ChatGPT memberikan materi ya. Mudah-mudahan lancar ya Bapak Ibu.
Sangat lengkap sekali Bapak Ibu ya. Untuk tambah lengkapnya nanti anak-anak ajak. Pasti mereka punya pandangan tersendiri, punya sumber tersendiri dari buku paket, dari website lainnya gitu ya. Nah itu nanti tinggal tambahkan ya. Maka disitulah kolaborasinya. Oke, kita blok sama seperti tadi sampai kesimpulan. Kemudian copy, masuk ke LMS, masuk ke form halaman. Di sini Ctrl V atau klik kanan. Oke, lanjut simpan saja Bapak Ibu ya. Kita lihat seperti ini Bapak Ibu ya. Aransemen bunyi, pengertian, perambatan, dan dampaknya. Ya, kita lihat ke daftar isinya sudah ngelink belum atau ke indeksnya. Nah, Bapak Ibu sudah ya, tidak ada masalah nih, lancar. Kemudian kita bentuk abstrak. 5 ya Bapak Ibu ya, sampai birama. Khawatir nanti videonya terlalu panjang. Kita ke kata ketiga atau istilah ketiga, bentuk abstrak. Kita simpan di tagar, Ctrl V, kemudian kita minta dibuatkan materi ke ChatGPT, scroll ke atas, edit message, ininya di blok, kemudian Ctrl V, dirapihkan kata yang terpotong, klik send. Nah, gitu. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Oke, sudah selesai. Scroll ke atas, di blok, sampai kesimpulan, copy, masuk ke form, halaman, Ctrl V, simpan. Oke, kembali ke indeks, yang keempat apa ya? Kita lihat. Yang keempat bentuk figuratif. Nah, kita isi, kita copy buat halaman, tambahkan tagar, bentuk figuratif, kita minta bantuan ChatGPT untuk menjelaskan lebih rinci tentang itu. Ya, figuratif kelihatannya kata figuratif ketika di copy ada masalah ya. Bentuk diacak-acakan. Tuh. Ya, F dan I-nya. Oke, kita rapikan biar nanti ChatGPT membaca dengan sempurna ya. Kita klik send. Oke, sudah. Copy masuk ke halaman, paste di situ, kemudian klik simpan. Oke, bagus ya. Kemudian satu lagi ya. Contohnya satu lagi. Di birama ya, birama. Oke. 5 dulu ya teman-teman ya, nanti kita lanjutkan. Yang penting intinya ya, intinya Bapak Ibu sudah bisa buat gitu. Kita tambahkan di tagar, Ctrl V, kemudian kita copy kalimat lengkapnya, minta chat GPT membantu,
di blok, Ctrl V. Apa itu birama menurut ChatGPT? Bapak Ibu jangan terpaku kepada apa yang dibantu oleh ChatGPT ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengeditnya kalau itu salah ya. Oke. Nah, ini bagus nih, ada luar biasa nih. Nah, yang kelima bagus nih, ada bentuk-bentuk lain. Nah, Bapak dan Ibu ketika ChatGPT memberikan bukan teks tapi merupakan kode ya. Kode matematik di sini. Ini sebenarnya ketika di copy itu nanti akan acak-acakan. Jadi blok ininya tidak akan terbawa. Maka satu-satunya cara adalah dengan diubah menjadi gambar ya, dari screenshot gitu kan, seperti itu. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita blok dulu dari sini, di blok sampai sebelum kode ya, atau script kode sampai sini ya. Oke, klik kanan, masuk ke halaman, di sini paste, oke. Nah, kemudian kembali ke ChatGPT, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu klik kanan, screenshot. Nah, screenshotnya boleh dari sini. Nah, gitu kan. Nah, jadi gambar statusnya. Klik down, masuk ke birama, klik paste di sini. Ingat tadi sampai sini ya, screenshotnya. Kemudian, nah ini birama 34, ini bisa di copy teksnya saja. Masuk lagi ke LMS, paste di sini. Kemudian kita screenshot lagi, Bapak Ibu klik kanan, screenshot gambar ini di blok, klik down, masuk ke LMS, ini Bapak Ibu ya, kemudian kursornya ke bawah kan, klik paste, kemudian sedikit lagi kalau tidak salah, kesimpulan, oh ini fungsi dalam musik ya. Oke, copy, masuk ke LMS, paste di sini. Kita coba simpan Bapak Ibu ya, klik simpan. Nah, ini sudah terbentuk Bapak Ibu ya. Ada 5 sub bab ya. Definisi birama satuan, struktur birama satuan, contoh birama satuan, fungsi dalam musik, kesimpulan. Nah, kita kembali ke halaman awal dari Wikipedia Seni dan Budaya ini. Apakah sudah ngelink atau belum? Nah, Bapak Ibu sudah tuh ya. Jadi ada 5 indeks yang sudah memiliki rincian dari Wikipedia. Yang satu akustik. Ya, nah ini sudah bagus. Kemudian aransemen. Nah, aransemen. Bagus aransemen. Kemudian bentuk abstrak. Nah, bentuk abstrak Bapak ini. Teman-teman, Bapak Ibu yang hebat, di sini lihat di daftar isi, daftar isinya tidak lengkap ya. Kenapa? Sebab yang berbentuk header hanya ini. Ya, jadi ini tidak terbentuk, sementara pendahuluan ciri-ciri bentuk abstrak itu tidak menjadi daftar isi karena ini tidak header ya. Biar jadi header bagaimana Bapak Ibu? Kita ubah nanti kata pendahuluan ciri-ciri bentuk abstrak ini kita ubah menjadi header. Caranya bagaimana? Nah, Bapak Ibu di sini ada tanda panah. Ini dalam posisi sedang preview, kita akan edit. Jadi klik saja di sini, klik edit. Kita rapihin dulu Bapak Ibu ya. Nah, klik edit, masuk ke kotak editor di sini. Kemudian Bapak Ibu ini di blok ya.
Kemudian cari di sini, misalnya tajuk sedang. Tajuk sedang ya. Nah, kemudian yang ini juga sama, tajuk sedang. Kemudian ini contoh bentuk abstrak juga tajuk sedang. Jadi nanti levelnya ada 3 ya, tajuk besar, tajuk sedang, tajuk kecil. Semuanya tajuk sedang aja saya buat. Di sini kelebihan tantangan, tajuk sedang, kesimpulan juga sama, tajuk sedang. Kita cek dulu ke atas, takut ada sub itu yang belum diubah. Sepertinya sudah Bapak Ibu ya. Kalau sudah, klik simpan. Nanti kita lihat tampilan daftar isinya. Nah, daftar isinya sudah berubah, sudah bagus seperti ini Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di sini tidak ada gambar, tidak ada video ya. Hanya tadi yang ada itu di indeks yang kelima ya. Kemudian Bapak Ibu kalau mau melihat indeks yang ke belakang, bisa dengan cara klik di sini atau dengan cara melihat map ya, di sini klik. Nah, klik map atau peta Bapak Ibu ya. Klik peta. Maka ketika Bapak Ibu ingin mencari kata lain, tidak perlu ke sini, tidak perlu klik yang ini gitu kan. Tadi saya hanya mencontohkan bagaimana kembali ke halaman belakang. Nah, di sini kita sudah memiliki 5, 6 dengan halaman awal ya. Jadi kalau mau melihat birama misalnya tinggal klik aja ke sini birama. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau mau kembali ke indeksnya tinggal klik saja di sini, peta lagi. Kemudian di sini misalnya aransemen. Nah, di sini aransemen ya, oke. Bapak Ibu, saya di aransemen, saya ingin sekali menambahkan video ya. Kita coba cari sebuah video yang berbicara tentang aransemen bunyi ya. Caranya bagaimana Bapak dan Ibu? Kita coba cari di YouTube ya. Kita tab baru. Kita cari di YouTube. Klik YouTube. Tadi judulnya aransemen bunyi ya. Kita coba ketikkan. Aransemen bunyi. Ada nggak video yang berbicara tentang itu? Apakah ini Retno? Kita coba Bapak Ibu ya. Sepertinya ada iklan, kita lewat. Tentang aransemen. Aransemen ada 3. 1 adalah aransemen instrumen. Yang kedua. Oke, kita ambil saja ini sebagai contoh Bapak Ibu ya. Klik bagikan, klik salin, kemudian kembali ke LMS, ke sini. Nah, kemudian Bapak Ibu klik edit ya, edit yang ini. Klik edit. Kemudian masuk ke editor, ke kotak editor di sini. Mau ditempatkan di mana ya? Di video tersebut. Apakah di sini misalnya sebelum pengertian? Boleh di sini ya. Jadi kita berikan ruang. Kita berikan ruang ya. Nah, kemudian setelah kita ruang untuk kursor, kita klik ini Bapak Ibu. Tautan ya, atau Ctrl plus K. Nah, klik tautan. Di sini minta masukkan URL yang tadi di copy. Tinggal paste saja di sini. Kemudian di sini boleh diubah, boleh tidak. Teks untuk ditampilkannya.
Misalnya saya ubah menjadi video aransemen. Nah, kemudian di sini ada buka di jendela baru atau tidak. Saya biasanya tidak ingin itu buka jendela baru ya. Jadi ini tidak di checklist ya. Jadi kosongkan saja. Kalau sudah cukup tinggal klik buat tautan. Oke. Apakah ini mau disimpan di tengah? Nah, boleh ya di sini. Di videonya nanti ada di tengah. Kalau sudah Bapak Ibu, kita lihat hasilnya seperti apa. Klik simpan. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi sekarang sudah ada tambahan aransemen. Untuk mengetahui berfungsi atau tidaknya, klik play video. Oh, ini ada suara ini Bapak. Mohon maaf ya. Yang ini tadi belum di stop ya. Oke. Kita akan bahas tentang aransemen vokal. Saya beri contoh. Satu, lagu Karton. Kita akan juga dalam bentuk vokal. Oke. Ini Bapak Ibu ya. Mudah ya membuatnya ya. Mudah sekali. Kemudian Bapak dan Ibu kalau tampilan di anak seperti apa? Nah, saya tidak login sebagai siswa, tapi kita cari dengan mode anak ya. Jadi klik di sini Bapak Ibu ya, di profil Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak Ibu beralih peran dulu menjadi anak ya. Nah, menjadi siswa di sini. Nanti seperti apa? Nah, ini tampilannya di anak seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi editnya sudah tidak ada ya. Nah, editnya sudah tidak ada. Nanti anak yang bisa mengedit adalah anak yang login. Nah, oke, mantap ya. Ini bisa dicetak Bapak Ibu ya. Ini bisa dicetak gitu. Kita coba masuk ke Birama. Oke, Birama tuh. Oke kan? Nah, nanti ini bisa ngedit ya, anak-anak kita bisa ngedit, menambahkan. Kemudian contoh birama satuan. Oh, ini ya. Kemudian contoh definisi atau struktur birama satuan ini. Dan seterusnya. Oke, itu Bapak Ibu, kita kembali ke peran normal sebagai guru ya. Peran normal sebagai guru, dan ini sudah selesai untuk 5 ya. Nah, itu saja Bapak dan Ibu ya. Ini biar videonya tidak terlalu panjang, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri videonya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.